Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Indah Lestari. Bersama teman-teman, kali ini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Isu Signifikan Dunia Bisnis dan Profesi Akuntan. Sebelum kami mempresentasikan materi pada hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Oktavia Indah Lestari. Kemudian ada rekan saya, Sahnas Nadia juga Fonia Ningtyas. Berikut materi akan kami sampaikan. Baik, pada kali ini kita akan langsung membahas mengenai benturan kepentingan dalam isu signifikan dunia bisnis. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, perlunya diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif, dan terbebas dari adanya benturan kepentingan. Kali ini kita akan bahas bersama-sama apa dan bagaimana benturan kepentingan itu. Benturan kepentingan di sini adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan, wewenang yang dimilikinya, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Terdapat beberapa kategori benturan kepentingan yang terjadi dalam berbagai situasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, segala hubungan bisnis atas nama perusahaan dengan personal yang masih ada hubungan keluarga dalam kurung family dengan perusahaan yang dikontrol oleh personal tersebut. Yang ketiga, segala posisi di mana karyawan dan pimpinan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap evaluasi hasil pekerjaan atau kompensasi dari personal yang masih ada hubungan keluarga. Yang keempat, segala penggunaan pribadi maupun berbagi informasi rahasia perusahaan demi suatu kepentingan pribadi. Dan apabila situasi yang telah disebutkan terjadi, atau apabila individu tidak yakin apakah situasi yang terjadi merupakan benturan kepentingan atau tidak, maka harus segera dilaporkan hal-hal yang terkait dengan situasi tersebut kepada petugas kepatuhan perusahaan. Kemudian apabila manajemen senior perusahaan menetapkan bahwa situasi tersebut menimbulkan kepentingan, maka mereka harus segera melaporkannya kepada komite pemeriksa tentunya. Berikut merupakan upaya dalam menghindari benturan kepentingan. Yang pertama ada menghindari diri dari tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pribadi dengan perusahaan. Yang kedua ada menghindari situasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan, spekulasi, atau kecurigaan adanya benturan kepentingan. Yang ketiga, mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan di luar pekerjaan perusahaan. Yang keempat, melaporkan setiap kemungkinan benturan kepentingan. Etika dalam tempat kerja. Etika dalam profesionalisme bisnis. Ada dua hal yang terkandung dalam etika bisnis, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan diterjemahkan kepada bagaimana mengembalikan kejujuran dalam dunia kerja dan menolak stigma lama bahwa kepintaran berbisnis diukur dari kelihayan memperdaya saingan. Sedangkan tanggung jawab diarahkan atas mutu output, sehingga insan bisnis jangan puas hanya terhadap kualitas kerja yang asal-asalan. Adapun beberapa praktik di dalam suatu pekerjaan yang dilandasi dengan etika dengan berinteraksi di dalam suatu perusahaan. Misalnya, etika terhadap saingan. Kadang-kadang ada produsen berbuat kurang etis terhadap saingan dengan menyebarluaskan rumor bahwa produk saingan kurang bermutu atau juga terjadi produk saingan dirusak dan dijual kembali ke pasar sehingga menimbulkan citra negatif dari pihak konsumen.
etika hubungan dengan karyawan. Dalam perusahaan, ada aturan-aturan dan batas-batasan etika yang mengatur hubungan atasan dan bawahan. Atasan harus ramah dan menghormati hak-hak bawahan. Karyawan diberikan kesempatan naik pangkat dan memperoleh penghargaan. Etika dalam hubungan dengan publik. Hubungan dengan publik harus dijaga sebaik mungkin agar selalu terpelihara hubungan harmonis. Hubungan dengan publik ini menyangkut pemeliharaan ekologi lingkungan hidup. Hal ini meliputi konservasi alam, daur ulang, dan populasi. Menjaga kelestarian alam. Menjaga produk adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan perusahaan dalam langkah mencegah populasi dan menghemat sumber daya alam. Bisnis internasional. Bisnis yang aktivitas kegiatannya melewati batasan-batasan negara, termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri. Apakah sebuah bisnis merupakan multinasional sejati atau hanya menjual kepada beberapa pasar luar negeri tertentu? Terdapat sejumlah faktor yang akan berpengaruh terhadap operasional internasional. Keberhasilan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut menanggapi hambatan sosial, ekonomi, hukum, dan politik dalam perdagangan internasional. Perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang memiliki rencana menjalankan bisnis negara lain harus memahami perbedaan antara masyarakat dan budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa perbedaan tentu saja cukup jelas terlihat sebagai contoh. Perusahaan harus memperhitungkan faktor bahasa dalam melakukan penyesuaian terhadap pengepakan, tanda, dan logo. Unsur-unsur dasar kebudayaan adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, dan nilai-nilai serta sikap. Interaksi unsur-unsur ini mempengaruhi lingkungan lokal yang merupakan tempat bisnis internasional dijalankan. Akuntabilitas sosial merupakan proses keterlibatan yang konstruktif antara warga negara dengan pemerintah dalam memeriksa pelaku dan kinerja pejabat publik, politisi, dan penyelenggara pemerintah. Adapun tujuan akuntabilitas sosial diantaranya 1. Untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang timbul oleh aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produksi suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan mencangkup finansial dan manajerial sosial accounting. Yang ketiga, untuk menginterlisir biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang lebih relevan dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan. Salah satu alasan utama yang memperlambat kemajuan akuntabilitas adalah kesulitan dalam pengukuran kontribusi dan kerugian. Prosesnya terdiri dari atas 3 langkah. Di antaranya, 1. Menetapkan biaya dan manfaat sosial, yaitu sistem nilai masyarakat merupakan faktor penting dari masyarakat dan biaya sosial. Masalah ini diasumsikan dapat diatasi dengan menggunakan beberapa jenis standar masyarakat dan mengidentifikasi kontribusi dan kerugian secara spesifik. Yang kedua, kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat, yaitu saat aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi. Yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir, yaitu tanggung jawab sosial bisnis. Dunia bisnis hidup di tengah-tengah masyarakat. Kehidupannya tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada suatu tanggung jawab sosial yang dipikul oleh bisnis. Banyak kritik dilancarkan oleh masyarakat terhadap bisnis yang kurang memperhatikan lingkungan. Yang kita bahas selanjutnya adalah manajemen kritis. Manajemen kritis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya, terjadi gangguan pada proses bisnis normal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan.
untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada dan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis. Pendekatan yang dikelola dengan baik sebagai respon terhadap kejadian itu terbukti secara signifikan sangat membantu meyakinkan para pekerja, pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat luas akan kemampuan organisasi melewati masa krisis. Terdapat 6 aspek yang mesti kita perhatikan jika kita ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap, yaitu dengan tindakan untuk menghadapi yang pertama, situasi darurat atau emergency response, skenario untuk pemulihan dari bencana atau disaster recovery, skenario untuk pemulihan bisnis atau business recovery, strategi untuk memulai bisnis kembali atau business resumption, menyusun rencana-rencana kemungkinan atau contingency planning, dan juga manajemen krisis atau crisis management. Tugas utama tim manajemen krisis adalah mendukung para karyawan perusahaan selama masa krisis sedang terjadi, kemudian menentukan dampak dari krisis yang terjadi terhadap operasi bisnis yang sedang berjalan normal, dan menjalin hubungan dengan baik dengan para media untuk mendapatkan informasi tentang krisis yang terjadi, sekaligus menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap aksi-aksi yang diambil perusahaan sehubungan dengan krisis yang sedang terjadi. Para profesi hanya memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hal itu didapat dari para profesional itu sendiri bila mereka memiliki etika profesi pada saat mereka memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukannya. Bila para profesi tidak memiliki kepedulian terhadap etika, bukan hanya akan berdampak buruk pada masyarakat saja, tetapi akan berdampak buruk juga bagi perusahaan dan pelaku bisnis itu sendiri. Dalam aktivitas bisnis, pembentukan budaya dalam perusahaan sangat berperan penting. Pembentukan budaya nantinya akan dijadikan kebijakan dari perusahaan yang akan dilaksanakan oleh semua para karyawan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan berpikir matang tentang kebijakan yang akan diberlakukan, agar tidak menimbulkan budaya yang tidak baik bagi perusahaan. Dalam bisnis juga terdapat tanggung jawab sosial yang harus dipikul, karena akan banyak kritik dari masyarakat terhadap bisnis yang kurang memperhatikan lingkungan. Dengan itu, perusahaan diharapkan membentuk tim khusus untuk menangani krisis pada manajemen. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf bila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.